sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Para asatidz, para dewan guru, para hadirin hadirat, para jamaah Nur Alia, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, syukurillah di siang yang penuh dengan kecerahan ini, ademnya masya Allah, alhamdulillah. Ya, adem sih ya. Kita berkumpul di tempat masya Allah yang sangat bersejarah di dalam sejarah Islam, yaitu di tempat di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Bakar, yaitu namanya apa Pak Bu? Jabal. Jabal itu artinya apa? Gunung. Uhud nama gunung. Kita lihat itu gunung masya Allah ya Pak Buya, indahnya ini gunung yang tadi disebutkan. Kata Nabi, Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang kami cintai dan juga merupakan gunung yang cinta kepada kami. Saksi kepada keindahan alam ini, bahwasannya kita ambil pelajaran daripada gunung Uhud ini. Masya Allah, gunung ini Pak Bu merupakan benda yang nggak punya akal ya, yang Allah nggak kasih mata, yang Allah nggak kasih apa-apa seperti manusia. Tapi Masya Allah, sebuah gunung yang tidak berakal, yang tidak mempunyai apapun seperti manusia, tapi mencintai Nabi melebihi manusia, yang Allah berikan akal, yang Allah berikan kesempurnaan. Maka dari itu gunung ini merupakan gunung yang sangat banyak pelajaran hikmahnya untuk kita. Bahwasanya gunung ini masya Allah akhlak dan adabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersama para sahabatnya naik ke atas gunung. Rasulullah di atas, Sayyidina Abu Bakar di atas, Sayyidina Umar bin Khattab di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga di atas, Sayyidina Utsman bin Affan juga di atas. Tatkala beliau naik berlima Bapak Ibu, ini gunung bergoyang. Ini gunung tatkala bergoyang, Rasulullah menghentakkan kakinya, uskut ya Uhud. Kata Rasulullah, diam wahai engkau Uhud. Maka seketika itu pula ya hadirin hadirat, gunung Uhud seketika itu pula tatkala Nabi Rasulullah hentakkan kakinya, diam itu gunung. Tidak ada bergerak lagi daripada perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah gunung yang tidak mempunyai akal, sebuah gunung yang tidak mempunyai kesempurnaan seperti manusia, mengerti dengan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang Allah kasih akal, yang Allah kasih kesempurnaan, masa kita kalah dengan Uhud yang taatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah daripada kita ziarah ke tempat yang mulia ini, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Rasulullah, kita tingkatkan ketaatan kita kepada perintah baginda Nabi. Sebagaimana taatnya Uhud, saking taatnya Uhud, saking cintanya Uhud kepada Rasulullah, yang mencintai Rasulullah di dunia, akan Rasulullah janjikan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, manusia akan bersama yang dicintai di akhirat nanti. Manusia bersama yang dia cintai tatkala di dunia. Siapa yang ia cintai di akhirat nanti akan bersama yang dicintai. Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Maka dari itu ini pelajaran penting untuk kita, bahwasanya yang mencintai baginda Nabi, lihat di depan para kuburan para sahabat Rasulullah, di depan para mata kita. Di situ banyak dikuburkan para syuhada Uhud Bapak Ibu. Masya Allah, di dalamnya ada paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, juga ada Sayyidina Mus'ab bin Umair, bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hamdalah radhiyallahu anhu. Kalau kita tahu Sayyidina Hamdalah Bapak Ibu, itu merupakan seorang sahabat yang baru tadi malam melakukan akad nikah, yang baru tadi malam sebelum peperangan Uhud dinikahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja malam pertama, satu malam bersama istrinya, baru satu malam diberitakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, ya ashabi wahai sahabatku, besok pagi kita berangkat untuk melakukan peperangan Uhud. Maka Sayyidina Hamdalah Pak Bu, dia tatkala mendengar seruan tersebut dari baginda Nabi, tatkala mendengar ajakan perang dari baginda Nabi, karena orang yang paham akan hukum, sahabat orang yang mengerti akan hukum, yang tatkala mendengar seruan di telinganya akan perang dari lisannya baginda Nabi, maka orang yang mendengar hukum daripada ikut peperangan adalah wajib hukumnya, wajib mengikuti daripada perang Uhud. Maka Sayyidina Hamdalah radhiyallahu an tatkala mendengar akan ajakan perang dari Rasulullah ke perang Uhud, beliau masya Allah, beliau keluar dari rumahnya, beliau keluar daripada kamar pengantinnya, bahkan sampai cintanya kepada Nabi, ia lupa keluar dari kamar bahwasanya ia belum mandi junub Bapak Ibu. Ia belum sampai sempat mandi junub, ikut peperangan di tengah perangnya dengan Rasulullah.
ketika itu beliau meninggal wafat menjadi syuhada Uhud dalam keadaan pengantin baru, dalam keadaan masih dalam keadaan junub, tapi Masya Allah dengan taatnya perintah Nabi, dengan cintanya dengan perintah Nabi, sehingga beliau tatkala meninggal dunia langsung dimandikan jenazahnya oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memandikannya adalah para malaikat Allah. Allah turunkan para malaikatnya mandikan Hamdalah sebagai orang syuhada Uhud yang Allah cintai daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencintai baginda Nabi, siapapun yang mencintai Rasulullah, tidak akan pernah disia-siakan cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita Bapak Ibu, jangankan kita sebagai umatnya, sebuah benda, sebuah mindil, sebuah sapu tangan yang pernah bersentuhan dengan baginda Rasulullah, sapu tangan Rasulullah yang pernah dipegang oleh Sayyidina Anas bin Malik. Tatkala itu para sahabat bertanya, "Ya Anas, apakah itu benar adalah sapu tangan Rasulullah?" Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Aku akan buktikan bahwasanya ini merupakan sapu tangan dari baginda Rasulullah." Maka itu sapu tangan Bapak Ibu dilemparkan oleh Sayyidina Anas bin Malik ke dalam tungku api. Maka tatkala beberapa detik diambil itu yang namanya sapu tangan yang tadi dilemparkan ke tungku api, yang hilang hanya daki-dakinya, yang hilang hanya kotorannya yang dipakai oleh Sayyidina Anas bin Malik. Adapun sapu tangannya sedikit pun tidak disentuh oleh api dunia, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat pernah disentuh oleh jasadnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan gunung Uhud yang pernah bersentuhan dengan jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai kaki kita ini pun, debu yang kita injak ini pun, tempat yang kita diri ini pun merupakan juga pernah tempat yang diinjak oleh Rasulullah, tempat yang pernah diinjak oleh sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita datang ke tempat ini, kita menginjak tempat ini menjadi saksi bahwasannya ya Rabb, ya Allah, kami pernah datang ke tempat yang mulia ini ya Allah. Sebagaimana nanti Engkau kumpulkan para syuhada Uhud, sebagaimana nanti Engkau kumpulkan ya Allah para orang-orang yang cinta dengan Nabi di tempat Uhud ini ya Allah. Kumpulkan kami dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dengan ini mari kita siap-siap untuk kita memberikan salam kepada orang yang sudah berjasa terhadap Islam. Kalau bukan perjuangan beliau-beliau, kalau bukan daripada kerah tenaga darah beliau, kita tidak akan pernah mengenal Islam para hadirin. Kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Islam. Kita nggak bakal pernah kenal yang namanya perjuangan Islam. Sunnah-sunnah Nabi kita tidak akan kenal. Berkat daripada perjuangan para syuhada Uhud yang mereka bukan saja meneteskan air mata, bahkan darahnya. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, beliau tatkala meninggal dunia, tatkala sudah ditombak oleh seorang yang bernama Wahsy, dalam tombakan kena di sebuah dadanya. Tatkala jatuh, Masya Allah, bukan hanya tatkala itu kena tombak, dibelah dadanya oleh Wahsy, diambil jantungnya oleh yang bernama Hindun, dipotong hidungnya, digunting telinganya. Maka Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu nanti dibangkitkan, ciri-ciri beliau tidak mempunyai hidung dan tidak mempunyai telinga karena dibantai habis, dimutilasi oleh musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu tinggal sejarah, karena pada akhirnya orang yang bernama Hindun yang membunuh, yang memakan akan jantungnya Sayyidina Hamzah, seorang Wahsy yang melempar tombak kepada Sayyidina Hamzah, semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka semua akhirnya pada ujungnya memeluk akan agama Islam, mengerti akan hidayah, mengerti akan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ke sana, kita beri salam, akan dipimpin oleh Ustaz Saleh dan Ustaz Muiz. Kefalih fadhil masykura. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.